Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Kali ini kita akan membahas materi pesawat sederhana bagian ketiga, yaitu katrol. Nah, teman-teman pasti pernah dengar atau pernah melihat katrol kan? Ya, benar sekali, yaitu sebuah roda yang dililit oleh seutas tali dan biasa digunakan untuk membantu mengambil air dari sumur. Nah, itu adalah salah satu contoh dari katrol. Nah, secara definisi, katrol adalah merupakan salah satu pesawat sederhana yang memiliki fungsi mempermudah usaha untuk memindahkan benda. Nah, teman-teman, katrol itu ada 3 jenisnya secara umum ya. Yang pertama ada kita sebut sebagai katrol tetap. Yang kedua ada katrol bergerak. Dan yang ketiga ada katrol takal. Sebelum lebih jauh tentang jenis-jenis katrol, sekarang kita akan lihat dulu ya bagaimana sih cara mencari keuntungan mekanik dari katrol. Secara umum, pada pesawat sederhana yang sebelumnya, untuk rumus keuntungan mekanik pada katrol juga sama ya teman-teman, yaitu menggunakan rumus Km sama dengan W per F atau Km sama dengan LK per LB, di mana Km itu adalah keuntungan mekanis, F adalah gaya kuasa satuannya Newton, W adalah gaya beban satuannya Newton, LK adalah lengan kuasa satuannya meter, dan LB adalah lengan beban satuannya juga meter. Katrol tetap, kita akan bahas jenis katrol yang pertama ya teman-teman, katrol tetap. Nah, katrol tetap itu adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, ini adalah poros yang dimaksud. Jadi pada katrol tetap di sini adalah porosnya yang menyebabkan katrol ini hanya bisa bergerak di poros ini ya, dan dia tidak bisa berpindah tempat. Nah, pada katrol tetap coba kita perhatikan di sini teman-teman. Di tengah-tengah ini adalah titik tumpu ya. Kemudian jarak atau panjang dari O ke B ini kita sebut sebagai lengan kuasa ya, karena di sini ada gaya kuasa, maka antara O dengan B itu adalah lengan kuasa. Kemudian dari O, dari titik pusat atau titik tumpu ini ke A, ini kita sebut sebagai lengan beban. Nah, kalau kita hitung nih teman-teman, bisa dilihat panjang dari O ke A ternyata sama dengan panjang dari O ke B. Nah, sehingga kita bisa mencari keuntungan mekanik pada katrol tetap adalah LK per LB. Karena LK dan LB-nya sama, maka keuntungan mekanik untuk katrol tetap adalah 1. Nah, katrol tetap ini teman-teman bisa melihatnya di bendera ya, di tiang bendera atau di sumur timba seperti yang kita bahas di depan tadi. Nah, berikutnya katrol bergerak. Nah, apa itu katrol bergerak? Seperti namanya, katrol bergerak adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Sehingga katrol bergerak ini biasa kita sebut juga sebagai katrol bebas. Jadi dia di sini ya teman-teman, jadi tidak ada tempat dia untuk dipasang di tempat yang tetap. Nah, sekarang kita perhatikan teman-teman, titik tumpunya berada di pinggir sini ya, titik O-nya di sini, sehingga kalau kita hitung dari O ke B itu adalah lengan kuasanya ya teman-teman, karena di sini adalah gaya kuasa. Kemudian di sini beban, maka di sini lengan bebannya. Lengan kuasanya coba kita lihat dari O sampai B, ini adalah lengan kuasa. Kemudian dari O ke A itu adalah lengan bebannya. Jadi kalau kita lihat panjang dari O ke A itu adalah setengah dari O ke B, atau bisa kita tulis LK
sama dengan 2LB. Jarak dari O ke B itu sama dengan 2 kali jarak dari O ke A. Sehingga keuntungan mekanik pada katrol bergerak adalah LK per LB sama dengan LK-nya kita ganti menjadi dengan 2LB ya teman-teman, 2LB per LB. LB dibagi LB 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi pada katrol bergerak atau katrol bebas, keuntungan mekaniknya bernilai 2. Nah, katrol ini teman-teman bisa temukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan biasanya ya teman-teman. Nah, coba kita perhatikan ya, ini adalah katrol bergerak kombinasi. Di sini kita punya 2 katrol. Yang pertama ada katrol tetap ya. Kemudian di sini ada katrol bergerak sebanyak 3 buah. Untuk menghitung keuntungan mekanik dari katrol bergerak kombinasi ini, kita bisa melihat jumlah atau besar keuntungan mekanik dari masing-masing katrol. Kita lihat katrol pertama, ini adalah katrol tetap. Maka keuntungan mekaniknya berapa teman-teman? Ya benar 1 ya. Nah, di sini 1. Kemudian di sini kita punya katrol bergerak atau katrol bebas. Keuntungan mekaniknya adalah 2. Ya, ini 2 ya. Katrol kedua juga seperti itu. Ini juga merupakan katrol bergerak. Maka dia keuntungan mekaniknya juga 2. Dan yang ketiga adalah katrol bergerak juga, keuntungan mekaniknya 2. Jadi kalau kita kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Atau kita bisa tulis keuntungan mekanik dari katrol bergerak kombinasi adalah 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah katrol bergerak. Nah, dari gambar ini kita bisa menghitung ada berapa teman-teman katrol bergeraknya? Ya benar, ada 3 ya. Ini 1, 2, 3. Maka KM sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Sehingga keuntungan mekaniknya adalah 8. Berikutnya kita akan melihat katrol takal atau katrol majemuk. Ini adalah gambar dari katrol majemuk ya teman-teman. Di sini ada katrol tetap, kemudian katrol tetap juga dipasang, kemudian ditarik dengan gaya F. Di sini adalah gaya beban. Nah, bagaimana cara mengetahui keuntungan mekanis dari katrol majemuk atau katrol takal? Teman-teman tinggal menghitung berapa banyak tali yang menopang beban. Jadi banyaknya atau besar keuntungan mekanis dari katrol takal atau katrol majemuk adalah banyaknya tali yang menopang beban. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Kita akan menghitung berapa banyak tali yang menopang beban. Ini bebannya ya. Nah, ini beban berarti tali yang menopang di sini. Berarti ini adalah 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Ini tidak dihitung karena ini adalah gaya kuasa. Maka keuntungan mekaniknya ada 4. Ya. Nah, di sini kita ulang sekali lagi tentang keuntungan mekanis pada katrol. Untuk jenis pertama yaitu katrol tetap, keuntungan mekaniknya adalah 1. Kemudian katrol bergerak yang tunggal ya, katrol bergerak tunggal yang cuma 1 katrolnya, itu keuntungan mekaniknya 2. Nah, untuk yang kombinasi banyaknya atau besar keuntungan mekaniknya adalah 2 pangkat N, di mana N itu adalah banyaknya katrol bergerak. Dan yang berikutnya katrol majemuk. Untuk mengetahui keuntungan mekaniknya adalah jumlah tali yang menopang beban. Jadi dihitung semua talinya teman-teman. Kalau talinya ada 3, maka nanti keuntungan mekaniknya adalah 3. Memahami lagi tentang katrol, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama, Akbar mengangkat sebuah balok kayu yang beratnya 100 Newton. Beratnya ya teman-teman, 100 Newton, setinggi 2 meter menggunakan katrol tetap. Berapakah gaya yang diperlukan Akbar untuk mengangkat balok tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, karena di sini ada dikatakan katrol tetap. Nah, teman-teman kita sudah tahu tadi ya, keuntungan mekanik dari katrol tetap adalah 1. Ya, 1 ya teman-teman. Di sini sudah ada beratnya, berat balok, berarti itu adalah W-nya. Ini W ya teman-teman, ini W-nya. Maka kita punya rumus keuntungan mekanik sama dengan ya W per F. Nah, keuntungan mekaniknya 1, kita tulis saja 1 sama dengan 100 Newton
per F. Nah, kita sambung ya teman-teman. Ini tinggal dikali silang, 1 dikali F berarti F sama dengan 100 Newton. Nah, berarti kita ketemu nih teman-teman, untuk mengangkat beban 100 Newton untuk katrol tetap, gaya yang kita perlukan juga 100 Newton karena keuntungan mekaniknya adalah 1. Berikutnya contoh soal kedua. Perhatikan gambar di samping. Jika massa benda 50 kg, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut. Anggap percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman. Di sini ada 2 katrol ya. Yang pertama, oke, dan yang kedua adalah katrol bergerak. Nah, untuk mengetahui seperti biasa, kita cari dulu ya keuntungan mekaniknya dari katrol ini. Keuntungan mekaniknya berapa teman-teman? Tinggal dikali ya. Katrol tetap keuntungan mekaniknya 1, kemudian katrol tetap 1, katrol bergerak 2, maka 1 kali 2 sama dengan 2. Kita sudah ketemu nih keuntungan mekaniknya 2. Nah, berikutnya di sini masih diketahui massa ya. Kita harus cari dulu gaya bebannya atau kita sebut W. Apa harus cari W teman-teman? Ya, W sama dengan M dikali G. Benar teman-teman. M-nya ada 50 kg. Kemudian dikali gravitasinya 10 ya nih. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi berapa teman-teman? Ya, 50 kali 10 sama dengan 500 Newton. Oke, kita sudah ketemu W-nya. Sekarang kita masukkan ke rumus keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik sama dengan W per F. Keuntungan mekaniknya berapa teman-teman? 2 ya. Oke, 2 sama dengan 500 Newton per F. Ini tinggal kali silang ya teman-teman. 2 kali F berarti, nah kita tambahkan di sini ya. 2 kali F berarti 2F ya. 2F sama dengan 500 Newton. Berarti F sama dengan, ya benar teman-teman, 500 Newton dibagi 2 sama dengan 250 Newton. Nah, artinya untuk mengangkat beban sebesar 500 Newton, kita hanya memerlukan gaya kuasa sebesar 250 Newton jika menggunakan jenis katrol yang seperti ini ya. Ini katrol kombinasi antara katrol tetap ditambah katrol bergerak. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Jika berat balok, oke, di sini ada berat baloknya ya, 1800 Newton, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat balok tersebut. Nah, coba kita perhatikan teman-teman, ini katrol apa teman-teman? Ya benar, ini adalah katrol majemuk. Katrol majemuk, untuk mengetahui seperti biasa, kita hitung dulu ya keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekanik pada katrol majemuk adalah, ya benar, jumlah tali yang menopang beban. Ini bebannya ya, berarti ini talinya ada berapa nih teman-teman? Kita hitung sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Oke, keuntungan mekaniknya berarti ada 3. Oke, kita tulis keuntungan mekaniknya sama dengan 3. Nah, gimana caranya? Selanjutnya keuntungan mekanik sama dengan W per F. Keuntungan mekaniknya 3 sama dengan W-nya berapa teman-teman? Ya 1800 ya. Oke, 1800 Newton. Nah, dibagi F. Kita taruh di samping ya. Bentar. Oke, tinggal dikali silang ya teman-teman. Seperti tadi, F dikali 3 berarti 3F sama dengan 1800 Newton. Berarti F sama dengan 1800 Newton. Ini 3-nya pindah ruas ya, kali jadi bagi 3 sama dengan 18 bagi 3 sama dengan 600 Newton. Nah, ternyata ini lebih sedikit lagi ya teman-teman gaya yang diperlukan. Jadi kita bisa mengangkat gaya atau beban seberat 1800 Newton hanya dengan gaya 600 Newton. Jadi ketika kita menggunakan katrol majemuk itu lebih mudah. Baik teman-teman, demikian untuk pembahasan kita tentang katrol, yaitu pesawat sederhana bagian ketiga. Nah, untuk materi-materi berikutnya silakan lihat lagi di video saya selanjutnya.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.